Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa melakukan aktivitas sampai dengan hari ini melalui kajian PKM, insya Allah ya, kajian PKM yang pekan ke-7 ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat dan tabi'in-tabi'innya. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada pekan yang ke-7 ini kami dari Pesantren akan memaparkan atau menjelaskan materi, yaitu tentang hadis tentang ta'un wabah adalah kesyahidan. Ya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Ayu Rizkiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Di sini saya akan membacakan teks hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hamid bin Umar al-Baqrawi, haddatsana Abdul Wahid yakni bin Ziyadi, haddatsana Asimun ala Hafsatan binti Sirina qalali angsu nu maliki bima mata Yahya bin Abi Umar qalat qultu bit-ta'un syuhadatul likulli muslim. Saja materi dari saya, dilanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Ayu. Seperti yang tadi telah dibacakan oleh Teh Ayu, hadisnya di sini saya akan membacakan terjemahan hadis yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Baqrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Ashim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim 4944. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Anissa yang telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya yaitu materi syarah hadis yang akan disampaikan oleh saudara Dapin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Adede Abdurrahman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi syarah hadis atau penjelasan hadisnya. Jadi sesuai apa yang tadi telah disampaikan, hadis yang telah disampaikan Teh Ayu dan Teh Anissa ya. Nah, kalau syarah hadisnya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab yang mati syahid disebut syahidnya. Jadi tadi kan disampaikan bahwa orang yang meninggal karena ta'un atau wabah itu adalah orang yang syahid ya. Nah, kadang kan kita mungkin pernah apa ya, pasti ini syahid. Nah, terus yang tergolong syahid, yang mati syahid disebut syahid itu gimana sih gitu? Maksudnya
orang yang memang dikategorikan syahid itu bagaimana ciri-cirinya, ataupun nanti mendapatkan apa gitu nanti untuk orang yang syahid itu. Nah, menurut pendapat An-Nadhir bin Shumail, nah, jadi karena orang yang mati syahid itu pada hakikatnya dia hidup. Nah, hidup seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikannya. Jadi keistimewaan orang yang mati syahid itu atau meninggal syahid itu, mereka tidak sama dengan orang-orang yang meninggalnya biasa gitu, tapi seakan-akan hidup. Dan bahkan di Al-Quran juga sesuai keterangan juga, itu orang yang syahid itu hidup di sisi Allah gitu, atau hakikatnya dia masih hidup gitu. Istilahnya hidup apa? Beberapa ulama mengatakan bahwa hidup di sini dia katakan bahwa hasil dari, ada yang bilang karena orang-orang yang misalkan dulu tuh zaman Islam ya, waktu zaman sejarah itu, zaman Nabi ya, orang-orang yang perang dan mati syahid, nah itu seakan-akan hidup di sisi Allah, dan juga masih terasa bekasannya gitu, berkat perjuangan mereka, misalkan yang karena dia membela umat Islam dan juga berperang demi umat Islam gitu. Nah, sehingga dampaknya itu kerasa sampai sekarang kita bisa merasakan agama yang rahmat ini gitu, agama Islam. Jadi menurut pendapatnya An-Nadhir ini, orang yang mati syahid itu hakikatnya dia hidup gitu, akan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan gitu. Nah, terus pendapat yang kedua dari Ibnu Al-Anbari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Jadi Allah bersaksi, Allah sendiri yang menjamin itu orang yang mati syahid itu pasti dijamin surga oleh Allah gitu. Jadi sesuai kemarin di kajian sebelumnya, mungkin yang teman-teman ada yang sudah ikut ataupun yang belum. Jadi syahid itu ada tiga syahid. Yang pertama ada syahid dunia, syahid akhirat, sama syahid dunia akhirat. Nah, kalau menurut pendapat orang yang mati syahid karena wabah ini, atau yang meninggal karena wabah ini tergolong juga syahid. Nah, tapi syahid akhirat ya, kalau nggak salah ya, benar ya, Teh Aisyah ya. Nah, jadi syahid termasuk syahid akhirat karena akibat dia merasakan sakit yang luar biasa. Nah, terus diganjar oleh Allah dengan status syahid itu. Nah, syahid yang tadi dibilang bahwa syahid adalah hakikatnya adalah hidup di sisi Allah dan juga dijamin surga oleh Allah. Nah, terus pendapat yang lain juga, apa itu syahid? Karena ruhnya saat keluar itu dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul atau para malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi menurut pendapat lain, orang yang mati syahid disebut syahid itu orang yang saat keluar ruhnya itu dia menyaksikan banyak karomah istilahnya untuknya. Dia hanya dia nggak membayangkan neraka, dia nggak membayangkan siksa kubur, dia nggak membayangkan malaikat yang akan menyiksanya, tapi dia membayangkan bahwa nantilah dia akan dijamin oleh surga oleh Allah. Dia membayangkan dan juga menyaksikan apapun kecuali tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmat yang Allah tampakkan gitu ya. Terus menjadi saksi di antara diutusnya para rasul dan juga bersaksi akhir yang husnul khotimah. Jadi orang yang mati syahid itu disebut syahid itu orang yang memang dijamin surga dan juga dijamin bahkan dia tergolong orang-orang yang hidup di sisi Allah dan juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Davin yang telah menyampaikan materi. Baik, untuk selanjutnya yaitu
macam-macam kematian yang syahid yang akan disampaikan oleh saudari Balkista Yolanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Dilanjut ke materi selanjutnya, itu macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid, yaitu ada dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari secara marfu, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendak oleh Allah Ta'ala, maka dia syahid. Lalu yang disohihkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing tak dikenal adalah syahid. Lalu ada riwayat Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Ada lagi dari riwayat At-Tabari dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Lalu ada Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ya, Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya, jihad apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, yaitu maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Lalu yang kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada atau yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Nah, Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka. Apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka, orang yang meninggal akibat wabah taun itu, dihitung bagian dari mereka dan bersama mereka, atau orang yang gugur berperang di jalan Allah. Nah, karena persamaan luka mereka. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kematian yang termasuk syahid, yaitu pertama ada orang yang meninggal dengan cara dibanting oleh kuda atau unta atau disengat serangga, lalu matinya orang asing yang tidak dikenal, lalu orang yang mati karena terikat, lalu seseorang yang mati di atas tempat tidurnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada saudari Balkista yang telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya yaitu materi pelajaran yang dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh saudari Aika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dilanjut ya teman-teman, materi yang terakhir yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. Nah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajatnya para syuhada. Nah, di antara kematian tersebut adalah orang-orang yang meninggal karena suatu wabah.
Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari jilid 6 halaman 50-52. Nah, jadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari wabah ini adalah bahwasanya orang-orang yang meninggal karena wabah taun itu termasuk ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Karena Allah juga menganugerahkan kematiannya menyamai derajat para syuhada. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini itu tergolong ke dalam syuhada, yaitu orang yang mati dalam keadaan syahid atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aika yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk pemaparan materi dari presentator sudah disampaikan semuanya. Untuk saya selanjutnya yaitu pertanyaan barangkali dari audiens ada yang mau bertanya pada presentator dari apa tadi yang telah disampaikan, ya materi yang disampaikan, ya dipersilakan bagi yang mau bertanya. Ayo teman-teman yang partisipan, barangkali mau ada yang tanyakan terkait materi tentang wabah taun dihitung sebagai kesyahidan ya. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini bahwa orang yang meninggal karena wabah itu juga termasuk syahid ya, atau bisa tergolong kesyahidan atau orang-orang yang digolongkan mati dengan orang yang mati syahid gitu. Nah, dari teman-teman barangkali yang masih ingin tanyakan silakan ya, baik langsung maupun ya chat ya. Selain bertanya tentang terkait pertanyaan, boleh mungkin kalau ada materi yang belum dipahami dari masing-masing slide dari mulai pertama sampai akhir tadi, boleh silakan minta kalau mau diulang ataupun mau dijelaskan lebih rincinya lagi, boleh silakan. Ataupun ada teman-teman yang kurang setuju dengan materinya, boleh silakan diajukan yang mana yang nggak setujunya ataupun yang kurang sepakatnya. Boleh teman-teman silakan disampaikan aja. Ya, izin bertanya ya moderator. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya bertanya, dan juga terima kasih kepada presentator yang sudah membagikan ilmunya tentang wabah taun merupakan mati syahid ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu yang ada beberapa sih moderator, boleh lebih dari satu atau gimana gitu? Ya boleh, itu boleh. Yang pertama yaitu setiap wabah atau setiap penyakit kan ada, misalkan kayak wabah taun itu ada yang cobaan dan juga ada yang azab. Nah, apabila yang cobaan mungkin masuknya itu kan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu tergolong nantinya mati syahid. Nah, barangkali yang wabah taunnya ini untuk mengazab orang itu gimana? Nah, konteksnya apakah merupakan mati syahid juga atau gimana? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah wabah taun aja yang di dalam hadis yang menjelaskan itu merupakan mati syahid? Contohnya sekarang kan ada wabah pandemi atau COVID-19. Nah, itu ada konteks atau keterangan hadis yang lain gitu, misalkan wabah gitu, maksudnya dalam konteks wabah umum gitu, bisa wabah COVID-19 ataupun ada waktu itu pada zaman Nabi ada juga wabah lepra atau apa mungkin, atau ya waktu itu teh. Nah, itu kesama juga dijamin mati, maksudnya ada keterangan mati syahidnya atau enggak itu.
Bisa dipahami nggak moderator atau presentator? Iya baik. Bisa, terima kasih ya kepada Ahmad Ridwan. Ya, sama-sama. Ya baik, tadi saya ulang ya. Tadi pertanyaan yang pertama, wabah ini yang diturunkan oleh Allah dalam konteks itu ada berupa cobaan atau azab. Ketika wabah ini pada orang yang beriman itu cobaan, konteksnya supaya kita lebih beriman lagi, lebih bertakwa lagi. Sedangkan kalau azab itu konteksnya seperti apa ya? Itu ya pertanyaannya. Terus yang kedua itu dalam hadis konteksnya wabah ini atau tahun ini di dalam hadis apa konteksnya ini dalam COVID-19 aja atau umum seperti wabah-wabah yang sudah pernah dulu ada ya. Ya, maksudnya bukan wabah COVID-19 aja, maksudnya wabah tahun aja gitu keterangan hadisnya yang mati syahid, apakah wabah yang lain juga masuk ke mati syahid gitu? Oh ya baik. Jadi wabahnya konteksnya ke mati syahidnya ya. Ya baik. Barangkali ada lagi pertanyaan dari partisipan. Di kolom chat ada yang bertanya dari Teh Novi Eka ya. Novi ya. Novi Eka. Baik. Sudah tiga pertanyaan ya. Untuk sekarang barangkali dari presentator ada yang menjawab dari pertanyaan tadi, dipersilahkan. Oke, baik. Adik-adik presentator moderator boleh izin menjawab dari pertanyaan Teh Novi Eka ya. Iya baik, silakan. Ya, saya bacakan pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan presentator bahwa wabah termasuk syahid, sehingga orang yang mati syahid atau terkena wabah COVID tidak dimandikan, tidak perlu misalnya. Akan tapi ada aja orang awam yang nggak terima keluarganya mati terkena wabah, istilahnya nggak terima. Oh saya nggak COVID kok misalkan ya. Yang keluarga saya tuh nggak COVID gitu, orang tua atau keluarganya, sehingga pengen dimandikan atau dikuburkan pada umumnya ya. Bagaimana sikap presentator dalam menanggapi hal tersebut serta bagaimana beri pemahaman orang-orang yang seperti itu. Jadi tanggapan presentator itu sama caranya memberi pemahaman kayak seperti itu bagaimana ya, Novi? Oke, terkait kasus yang seperti itu ya memang banyak ya waktu pas pandemi kemarin, pas lagi gembor-gembornya dan lagi parah-parahnya pandemi COVID ini, banyak memang dari saudara-saudara kita ataupun orang-orang yang masih belum menerima kalau misalkan orang yang terkena wabah COVID ini dimandikan atau dikuburkan secara kayak dipeti atau enggak dimandikan gitu ya, enggak secara Islami, ataupun kan syaratnya kan orang kan yang meninggal harus dimandikan, dikuburkan, harus pakai dikafani gitu ya. Nah begitu. Tapi karena ada yang beranggapan bahwa COVID itu tuh aib gitu, istilahnya aib, dan juga orang yang bahkan beredar ya, orang yang kena COVID adalah orang yang nggak bisa menjaga kesehatan, orang yang jorok atau apa gitu, sehingga dia meninggal karena itu ya. Nah sehingga banyak yang orang-orang yang nggak mau istilahnya keluarganya itu dikategorikan sebagai yang orang yang COVID. Nah, menurut pendapat saya gitu, mewakili dari presentator yang lainnya, memang seharusnya masyarakat itu harus sudah mulai menerima gitu ya, harus belajar dari sejarah bahwa orang yang meninggal karena COVID itu bukan kena azab, bukan aib, dan juga bukan hal yang harus disembunyikan dan pengen disamakan kayak orang yang normal gitu. Tapi
ini adalah konteks khusus, memang yang orang yang kena wabah itu perlu perlakuan khusus, nggak sama dengan orang yang meninggal karena misalkan sakit ataupun karena hal biasa gitu ya. Nah, perlu penanganan khusus. Nah, tanggapannya bagi orang yang seperti itu ya, intinya ya memang orangnya belum paham tentang misalkan memang kan kaget dan belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin di tahun-tahun sebelum belum pernah mengalami kan wabah ini kan biasanya terjadi sekitar 100 tahun sekali biasanya kan, kayak flu Spanyol, flu yang lainnya gitu ya. Nah, wabah COVID ini ya memang kaget, membuat orang kaget, dan memang banyak orang yang nggak siap dan belum menerima kalau ada sanak keluarganya yang terkena gitu ya. Nah, tanggapannya ya mestinya tidak demikian, harus mengikuti aturan pemerintah dan aturan agama juga gitu. Jadi perlu supaya cara orang supaya orangnya itu enggak istilahnya diberi pemahamannya itu gimana gitu. Jadi diberi pemahamannya yaitu yang pertama dengan orang yang memang ada tokoh di situ, misalkan tokoh agama, tokoh pemerintah yang di situ, tokoh masyarakat yang di situ memberi pemahaman kepada orang tersebut bahwa ya meninggal karena COVID itu ya memang termasuk juga digolongkan syahid, dan memang ada protokol kesehatannya tersendiri dikhususkan. Jadi harus di kalau di makaminnya harus di ini dulu, di pemulasan gitu, terus pemulasaran jenazahnya harus disemprot apa dulu, terus pakai peti khusus, pakai plastik khusus gitu, peti jenazah khusus gitu ya. Nah, bahkan ya ada protokolnya, orang yang misalkan yang meninggalnya pun sanak saudaranya tuh yang tinggalkannya pun jangan, misalnya ada jangan dimandikan, nggak perlu dimandikan ya gitu ya. Selain tergolong syahid, dan juga itu juga melakukan pencegahan supaya orang-orang yang lain juga tidak tertular penyakit tersebut gitu. Jadi tanggapannya memang yang seperti itu tuh, kejadian seperti itu tuh memang akibat ketidaktahuan, kurangnya wawasan tentang terkait wabah ini ya, terkait wabah COVID, dan juga adanya kekhawatiran bahwa orang yang meninggal COVID itu ya karena dia merasa aib, dan juga perlunya ada pemahaman, ada orang yang memang memberi pemahaman, baik itu dari tokoh agama ataupun tokoh masyarakat maupun pemerintah gitu ya, yang memang notabene yang dia taati itu siapa. Misalkan dia taat kepada pemimpin, ya pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dia taat kepada ustadznya, misalkan kepada tokoh ulama, ya ulama pun harus bekerja sama, harus memberikan pemahaman bahwa orang yang meninggal karena wabah itu ya nggak perlu dimandikan gitu, nggak perlu dikafani ya, dan itu bisa tergolong syahid juga. Jadi bukan diberi supaya mereka tuh nggak minder bahwa oh itu mah karena aib, atau jadi menganggapnya itu bukan aib nih, jadi diberikan pemahaman bahwa itu tuh syahid, juga termasuk syahid. Nah, mereka kan senang kalau misalkan itu mah karena azab, itu mah karena dianya ini. Tapi kan kalau misalkan sama ulama, sama pendeta, oh itu mah syahid. Nah, jadi mereka juga ya, keluarga yang ditinggalkan juga jadi tenang gitu. Jadi begitu mungkin jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Teh Nopi Eka. Silakan moderator dilanjut. Ada? Oh iya. Dari Teh Nopinya barangkali ada tanggapan lagi. Bagaimana tanggapannya dari Mas Bisan? Apakah ada yang mau menyanggah atau mau menambahkan? Ya baik, kalau sudah cukup, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berbagai presentator yang mau menjawab, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Kang Ridwan ya. Pertanyaan yang kedua, apakah wabah selain taun juga, bukan, yang pertama, wabah taun sebagai azab, apakah yang meninggalnya tetap dikatakan syahid? Nah, di sini saya menemukan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah perihal taun, lalu Rasulullah memberitahukan,
Dahulu taun itu adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang Ia hendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa taun, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridhonya, seraya menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Ahmad. Nah, jadi secara umum hadis ini tuh menjelaskan upaya-upaya lahir dan batin ketika muncul wabah penyakit. Nah, jadi kalimat dahulu dalam hadis itu, dahulu taun adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah juga menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, menunjukkan bahwa wabah penyakit ini merupakan bentuk peringatan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang beriman, wabah penyakit ini dapat menjadi bentuk rahmat atau kasih sayang Allah. Nah, jadi kalau menurut saya ya, wabah taun ini dikatakan syahid atau tidaknya itu sebenarnya wallahu alam sih ya. Kalau misalkan orang yang terkena azabnya ini semula itu dia diberi azab dengan penyakit ini ya, wabah. Nah, itu sebenarnya gimana ya kalimatnya? Ya, jadi izin menambahkan ya dari Haika. Jadi orang yang terkena wabah taun itu ataupun orang yang terkena wabah baik itu taun ataupun COVID gitu ya, meninggalnya itu syahid atau enggaknya, ataupun misalkan dia kan kita nggak tahu dia amalannya bagaimana, terus dia termasuk orang beriman atau enggak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan orang beriman itu tergolong syahid, tapi kalau orang yang nggak beriman itu udah tergolong ya istilahnya ya karena kan dia nggak beriman sama Allah gitu ya, dan nggak mematuhi perintah-perintah Allah, dan juga itu juga sebagai azab. Jadi sebagai tadi yang Aika bilang bahwa dulu tuh wabah itu ya seperti yang mungkin teman-teman ketahui ya di kisah-kisah Nabi zaman dahulu itu, dimana kalau udah ada umat Nabi yang membangkang itu Allah turunkan azab, baik itu berupa banjir bandang gitu ya, karena kaumnya Nabi Nuh ada wabah yang kolera, lepra gitu, terus ada yang wabah banyak sekali wabah gitu ya, diturunkan oleh Allah itu sebagai untuk memusnahkan orang-orang yang memang nggak beriman kepada Allah, yang Allah setelah itu Allah ganti dengan manusia yang lainnya gitu yang memang beriman kepada Allah. Tapi kalau udah seluruh penduduk kotanya, seluruh penduduk negerinya itu nggak beriman, biasanya Allah musnahkan baik itu dengan bencana, baik itu dengan wabah gitu. Nah, tapi untuk konteks sekarang itu sesuai yang tadi Taika bilang bahwa wabah itu sekarang bukan hanya untuk ngazab umat manusia doang gitu. Kalau misalkan sekarang seluruh dunia kena wabah terus dianggap azab ya, masa seluruh dunia ini berdosa semua gitu atau tidak beriman semua? Pasti nggak demikian ya. Tapi sekarang itu konteksnya berbeda lagi karena wabah ini sekarang selain untuk azab untuk orang yang nggak beriman atau orang yang memang nggak istilahnya bagi orang yang nggak beriman kepada Allah itu bisa tergolong azab. Tapi untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah itu termasuk orang yang meninggalnya itu termasuk syahid. Begitu Ridwan ya. Itu tambahan dari saya sih. Jadi ada memang zaman-zaman dahulu juga orang yang kena azab, yang kena wabah gitu, dan bisa tergolong. Kalau dulu itu ya biasanya ada apa? Bisa dikategorikan azab karena banyak ya orang-orang zaman dahulu yang membangkang kepada Allah. Nah, terus orangnya itu yang nggak bisa dikatakan syahid, ya orang yang nggak beriman masa dikategorikan syahid gitu. Kan syarat syahid itu ya beriman dulu kepada Allah. Kalau misalkan dia nggak beriman terus buat apa gitu. Bahkan ya konteksnya gini, kalau misalkan ada yang perang pun membela agama Islam gitu ya, paman Nabi misalkan yang ikut
merawat Nabi, misalkan ikut berperang juga paman Nabi itu misalkan ya. Terus tapi dia nggak beriman kepada Allah ya, tetap sama nggak dihitung pahala gitu. Syarat orang masuk surga mati syahid itu ya juga adalah yang pertama itu ya beriman. Tapi kalau dia yang nggak beriman kepada Allah, dia nggak bisa syahid walaupun meninggal dalam keadaan wabah. Terus apakah wabah selain taun juga meninggalnya termasuk syahid? Nah, apakah wabah selain taun? Selain taun itu misalkan COVID ya. Kalau dulu taun ada lepra, taun dan lain-lain. Kalau sekarang kan COVID. Nah, apakah COVID juga bisa bisa dikategorikan syahid? Bisa. Jadi tergantung orangnya juga. Jadi bisa karena bisa dikategorikan syahid orang meninggalnya juga karena kalau orangnya itu memang beriman kepada Allah dan juga ada tambahan nanti dari Aisyah. Ya, silakan Aisyah tambahan. Ya baik, ini tambahannya sebenarnya singkat aja ya karena memang sudah jelas juga dari tadi yang dijelaskan ditambahkan oleh Dapin dan Teh Aika. Nah, jadi di sini hanya tambah wawasan saja. Jadi ketika tadi hadis yang disebutkan oleh Teh Aika sebelumnya, ketika Ibnu Hajar mendengarkan hadis tersebut, beliau menjelaskan bahwa riwayat Ahmad yang tadi artinya taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Nah, dalam hadis ini itu Ibnu Hajar menjelaskan bahwa taun atau wabah lainnya adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab akhirat. Nah, yang kita ketahui bahwa azab sendiri itu kan artinya siksaan ya. Jadi di hadis yang sebelumnya udah dijelaskan itu kan taun atau sekarang itu wabah seperti COVID. Misalkan contohnya, nah jadi kalau orang yang tadi juga udah dijelaskan, jadi kalau orang yang beriman itu wabah ini tuh termasuk rahmat bagi mereka orang-orang mukmin dan azab bagi orang-orang kafir. Dan sedikit menjelaskan juga dan mengulas materi-materi yang sebelumnya. Jadi orang yang disebut orang mukmin ini benar yang taat kepada Allah, dan salah satunya itu orang-orang tersebut itu sabar ketika mendapatkan wabah yang itu adalah takdir dari Allah, terus juga berdiam diri di tempat yang terpaparnya wabah, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu, dan yang terakhir menyadari bahwa wabah atau taun itu tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Nah, mungkin tambahan dari aku hanya sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari Pak Presentator. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau mau menyanggah dari partisipan? Cukup kayaknya, Dede. Cukup. Baik, kalau sudah dicukupkan dari pertanyaan, yang dicukupkan saja ya. Baca doa dulu. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, alangkahnya kita baca doa kafaratul majelis bareng semuanya. Subhanakallahumma subhanaka Astagfirullah wa atubu ilaih. Amin. Amin. Baik, pemaparan dan sesi pertanyaan dari kami sudah sampaikan semua. Ya, dari kami fasilitator selama PKM ini, apabila ada kata yang salah, kata yang menyenangkan, ya kami mohon dimaafkan. Ya, apabila selama ini kurang ada yang salah, ada yang menyenangkan, yang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin cukup dari kami.
Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Wallahumma biqil aqwa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.